Beberapa hari kemudian, Hani dan Bayoi kembali ke Istana Malam Utara dan tiba di hadapan Master Naga Arktik untuk memberikan laporan mereka. Mereka berada di aula yang sama di mana Hani terakhir bertemu Naga Arktik. Wajah Naga Arktik berubah cemberut dan dia mengurutkan kening. "Junior Bai, apakah Anda yakin ini benar?" Wajah Bayoi menegang dan dia berkata, "Tidak ada kesalahan. Saya melihat salah satu dari wakil Tuan Lembah Segudang Iblis, serigala punggung biru. Ada juga 2 binatang iblis kelas 8 yang mengejar saya. Tak satu pun dari mereka berasal dari Laut Es." Naga Arktik memberi Hani wajah hangat dan berkata, "Maka itu berarti mereka telah bergandengan tangan. Mereka akan segera mengambil tindakan. Saudara Han, terima kasih banyak telah membantu Junior Bai. Kamu pasti lelah. Bagaimana kalau istirahat di kediaman tamu kami yang paling terkenal?" Hani dengan acuh tak acuh berdiri dan berbalik, tidak menunjukkan niat untuk tinggal di belakang. 2 hari yang lalu, 2 kultivator gelandangan yang akan kukenalkan kepadamu telah tiba. Saya yakin Anda akan berteman dekat dengan mereka, tambah Naga Arktik. Terima kasih banyak atas masalahnya rekan Dawis. Hani dengan tenang mengangguk dan menghilang dalam seberkas cahaya. Ketika semua jejak Hani meninggalkan aula, Naga Arktik berbalik ke Bayoi dan dengan serius berkata, "Junior, kirim pesan ke semua penatua yang tersisa di istana untuk datang ke sini. Kita perlu mengadakan pertemuan secara rinci. Kirim perintah untuk menggandakan penjaga juga." "Iya, Penatua Agung." Bayoi mengangguk dan dia membalik tangannya, menghasilkan jimat transmisi suara. Duduk kembali di lantai 2 tempat tinggal sementara, Hani teringat apa yang dikatakan Bayoi kepadanya. Sementara Hani sedang memperbaiki pil obat, Bayoi sedang berpatroli di suatu daerah dan menemukan iblis bermetamorfosis tingkat tinggi. Ada binatang iblis dari daratan dan dari Laut Es, dipimpin oleh serigala punggung biru dan naga banjir gelap berkepala 2. Dia belum mendengar detail konkret pembicaraan mereka sebelum mereka menemukannya dan terpaksa melarikan diri. Mungkin merasa bahwa kedua iblis itu sudah cukup, iblis-iblis lain tidak mengejarnya. Kemudian untuk sementara waktu, pertempuran meletus antara dia dan 2 binatang iblis. Namun dia diracun pada saat kecerobohan dan terpaksa melarikan diri ke arah Hanli. Pada akhirnya Hani mengirim 2 iblis dengan mudah. Ekspresinya tenang ketika Hani merenungkan masalah ini, tetapi pikirannya kacau. Bertentangan dengan harapan Hanli, hampir tidak ada perubahan di Istana Malam Utara selain beberapa penjaga tambahan. Selain itu, dia tidak melihat jejak Bayoi. Sepertinya dia sibuk, tapi itu bukan urusannya. Dalam kondisinya saat ini, hampir tidak ada apapun yang dapat menimbulkan bahaya bagi hidupnya, selain dari beberapa area yang sangat berbahaya atau pengejaran berkekuatan penuh dari kultivator tahap transformasi dewa. Akibatnya, dia memutuskan untuk tinggal di sekte untuk sementara waktu, meski memiliki kebijakan menghindari masalah di mana dia bisa. Tentu saja, dia juga setuju untuk membantu Master Naga Arktik dalam memecahkan hambatannya ke tahap transformasi dewa. Dan yang paling penting adalah teknik rahasia untuk menerobos hambatan yang diberikan oleh Naga Arktik kepadanya. Dia hanya memiliki bagian dari tekniknya. Jika dia menginginkan pemahaman yang lengkap tentang teknik ini, dia harus melibatkan dirinya secara pribadi dalam proses tersebut. Ketika Hani menemukan ini, dia merasa agak murung. Selain itu, dia tidak mau pergi sampai dia memperoleh informasi tentang esensi api matahari murni, bahan untuk membuat obat legendaris dengan nama air matahari kembali. Karena itu, dia melakukan perjalanan lagi ke aula kitab suci tersembunyi dan menggunakan 2 hari yang tersisa untuk mencari informasi tentang esensi api matahari murni. Tetapi dia berakhir tanpa hasil apapun. Hani tidak terkejut dengan ini. Sebaliknya akan mengejutkan jika dia menemukannya dengan mudah. Setelah itu, Hani menghabiskan waktunya di kediaman sementara untuk bermeditasi. Tidak melangkah keluar seolah-olah bangunan itu adalah kediaman guanya sendiri. Sebulan berlalu dalam sekejap mata dalam kedamaian total. Tetapi jelas terlihat bahwa inilah ketenangan sebelum badai yang akan datang. Suatu hari, Hani menemukan kultivasinya terganggu oleh seorang pengunjung. Seorang wanita yang memiliki penampilan yang mirip dengan Bayoi. Dia berada di puncak tahap pertengahan jiwa baru lahir, selangkah lebih tinggi dari Bayoi. "Apakah kamu sepupu tertua Peribai?" Dengan tangan dipegang di belakang punggungnya, dia mengamati wanita itu dengan sedikit keterkejutan.
Itu benar, aku Bai Mengxin, salah satu tetua istana bagian dalam, dan salah satu kultivator sekte yang memelihara nyala api yang sangat dingin. Aku pernah mendengar dari rekan Daois Naga Artik bahwa ada 2 orang lainnya yang mengolah api es di sekte ini. Jadi kamu salah satunya. Bolehkah aku bertanya, mengapa kamu memberitahu aku tentang ini? Saat Hani berbicara, sekejap bersinar dari matanya. Meski wanita itu tampak cantik, wajahnya yang tanpa celah tampak dingin. Sepertinya ada hubungannya dengan seni kultivasinya. Tidak banyak, aku hanya mendengar bahwa kemampuan saudara Han cukup luar biasa. Bahkan menyaingi para kultivator besar tingkat akhir. Lebih jauh lagi, api puncak ungu kamu sangat dalam. Aku ingin membandingkannya dengan api ponik esku. Bagaimana dengan itu? Wanita itu kemudian mengulurkan jari dan bibirnya ke api putih darinya. Nyala api itu seperti gumpalan asap. Itu berputar di udara, dan tampaknya tidak mengandung banyak kekuatan. Tapi sebagai orang yang mengolah api es sendiri, Hani memiliki firasat yang mendalam terhadap nyala api putih, dan wajahnya menjadi berat. Hani melihat sekelilingnya dan tersenyum. Sangat baik, aku sudah lama mendengar tentang 3 api es besar di istanamu. Mari kita uji. Tapi bagaimana kamu berniat membandingkannya? Aku hanya berniat membandingkan kekuatan api. Aku tidak ingin benar-benar melawan kamu. Bai Mengxin tersenyum kecut dan menghembuskan nafas Qi yang sedingin es ke ujung jarinya. Api putih meningkat beberapa kali ukurannya saat bersentuhan dan melingkar di udara, berubah menjadi naga banjir putih kecil sebelum menyerang ke arah Hani. Hani mengerutkan kening dan menyapu lengan bajunya di sekelilingnya, menghasilkan beberapa formasi mantra yang berbeda yang menghilang ke sekitarnya. Dia kemudian membuka mulutnya dan memuntahkan bola kecil api ungu, berubah menjadi burung ungu kecil dan bertemu dengan naga api yang datang. Hani dan Bai Mengxin dengan penuh perhatian menyaksikan api putih dan ungu bertabrakan. Guntur yang dalam berdering saat api berkelok-kelok. Dalam sekejap mata, api ungu itu menelan api putih dan segera memadamkannya seluruhnya. Ekspresi Bai Mengxin tergerak saat melihat ini. Hani dengan tenang melambaikan tangannya, menyuruh burung ungu itu kembali kepadanya dalam bentuk bola api, lalu menghilang ke lengan bajunya. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, Bai Mengxin berkata, "Api puncak ungumu sangat luar biasa. Aku lega. Silahkan ikuti aku. 2 orang luar pengguna api es telah tiba di istana kami. Aku akan membawamu ke kediaman Penatua Agung di mana mereka berdua menunggu." Sepertinya Peribai tidak terlalu yakin padaku dan menyuruhku mengikuti ujiannya. Hani tersenyum ragu padanya. Bai Mengxin diam-diam mengangguk dan segera memegang tangannya dalam gerakan mantra sebelum terbang keluar dari jendela gedung dengan garis putih. Hani hanya bisa mengikutinya dan terbang keluar dari jendela gedung. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, keduanya tiba di aula utama Master Naga Artik. Selain kuali besar yang terbakar dengan api es surgawi di tengah aula, 4 kultivator sedang duduk di atas tikar anyaman di dekatnya. Naga Artik sedang duduk di samping seorang pria parubaya berjubah biru. Seorang wanita tua berambut putih dan seorang biksu berjubah abu-abu sedang duduk lebih jauh dari mereka. Ketika Hani dan Bai Mengxin memasuki aula, keempatnya segera mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka. Hani merasakan wanita tua dan biksu itu menyapu pandangan mereka melewati Bai Mengxin dan fokus padanya. Dalam hal ini, Hani tidak menahan diri dan menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati 2 lainnya juga. Wanita tua itu memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Hanli, tetapi biksu itu lebih tinggi di puncak tahap pertengahan jiwa baru lahir. Hanli perlahan mengambil beberapa langkah ke depan dan memberi hormat pada keempatnya. Diam-diam mengambil tempat duduk di tikar kosong yang jaraknya dekat dari keempatnya. Bai Mengxin mengambil tempat duduk di sisi Naga Artik. "Nyonya Long, Tuan Mojiu, ini rekan Taoisan," kata Naga Artik dengan wajah ramah. Dia adalah kultivator kelima yang mengembangkan api yang sangat dingin. Dengan bantuan kalian, aku dapat mempraktekkan penelitianku selama ratusan tahun dan mencoba menerobos hambatan ke tahap transformasi dewa. Kegembiraan di matanya terlihat jelas. Wanita tua itu tanpa ekspresi melirik Hani dan tetap diam, mungkin karena temperamennya yang aneh. Biksu di sisi lain memandang Hani dengan tatapan ramah dan memberinya senyuman hangat. Biksu itu dengan tenang bertanya,
Aku mendengar rekan naga Arktik menyebutkan bahwa saudara Han tidak mengembangkan teknik kultivasi yang berhubungan dengan es. Tetapi kamu masih dapat menggunakan api yang sangat dingin. Benarkah itu? Itu adalah sesuatu yang berhasil aku capai melalui keberuntungan, jawab Hanli. Aku juga mendengar bahwa api adalah ciptaan aslimu. Sudah puluhan ribu tahun sejak munculnya nyala es baru. Apakah kamu pikir kamu bisa membiarkan aku melihatnya? Wanita tua itu dengan acuh bertanya. Hani tidak bisa membantu tetapi dikejutkan oleh suara mudanya. Naga Arktik kemudian menambahkan, jangan khawatir. Madam Long adalah penatua agung dari Sekte Wilau Hijau. Seni kultivasinya agak aneh, menyebabkan suaranya menjadi awet muda. Perasaan aneh berlama-lama di benak Hani setelah mendengar penjelasannya. Dia telah melihat banyak contoh di mana wanita menggunakan teknik untuk menjaga penampilan mereka. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar teknik untuk menjaga suara seseorang tetap muda. Ketika wanita tua itu melihat Hani menatapnya dengan tatapan aneh, dia mendengus. Apa? Apakah kamu memiliki komentar terhadap teknik sekteku? Pada kultivasi Hani saat ini, dia tidak memiliki apapun untuk ditakuti dari seorang kultivator jiwa baru lahir. Tetapi dia juga tidak ingin membuat musuh yang tidak perlu. Karena itu, dia terkekeh dan dengan bijaksana menjawab, tidak sama sekali, aku hanya penasaran untuk sesaat. Nyala apiku belum dimurnikan, bagaimana aku berani membandingkannya dengan Anda? Wanita tua itu tidak mengejar masalah itu dan matanya diam-diam memandangi Hanli. Kemudian, Bai Mengxin mengirim transmisi suara ke Naga Arktik. Naga Arktik tersenyum saat mendengarnya dan melirik Hani dalam-dalam. Kemudian dia terbatuk ringan dan berkata, Nyonya Long dan Tuan Mo Jiu telah menjadi teman baikku selama bertahun-tahun. Rekan Taois Han juga memiliki hubungan yang dalam dengan salah satu tetua sekteku. Karena itu, aku telah membawa kalian bertiga ke sini untuk membantuku. Meskipun menurutku ini hanya akan memiliki peluang 30% untuk sukses, aku tidak punya pilihan selain mengambil resiko. Biksu itu berkata dengan nada prihatin, rekan Taoisi, kamu mungkin mencapai akhir umurmu. Tapi kami telah menemukan banyak binatang iblis bermutu tinggi dalam perjalanan ke sini. Dan mereka mulai berkumpul di dekat Pulau Malam Utara. Bukankah terlalu berbahaya untuk menguji teknikmu sekarang? Naga Arktik dengan percaya diri berkata, sesama Taois Mojiu jangan khawatir. Akan lebih baik bagiku untuk berhasil menerobos kemacetanku. Maka aku tidak akan takut pada iblis-iblis itu. Jika gagal, pihak istana sudah mengatur tindakan pencegahan. Jika aku mati, sekteku tidak akan mengikutiku. Kalau begitu, aku lega. Biksu berjubah abu-abu itu tersenyum. Wanita tua itu mengangguk. Aku tidak keberatan. Aku sudah lama ingin melihat misteri sebenarnya di balik teknik ini. Master Naga Arktik tampak puas dengan balasan mereka. Kemudian saat pandangannya beralih ke Hanli, Hani dengan tenang bertanya, kapan kita akan mulai? Aku juga tidak keberatan. Lebih cepat kita mulai lebih baik. Bagus, karena kalian bertiga tidak keberatan. Tolong ikuti aku. Aku sudah membuat persiapan. Naga Arktik bertepuk tangan dan dengan senang hati berdiri. Hanli dan rekan-rekannya mengikuti dan berdiri setelah Naga Arktik. Kurcaci tua itu kemudian mengambil beberapa langkah ke depan dan menggumamkan mantra sebelum menyerang Kuali dengan segel mantra biru. Kuali besar mengeluarkan serangkaian dengungan dan bersinar terang dengan cahaya biru. Kemudian dengan cepat menyusut menjadi syukuran kepalan tangan saat melayang di udara. Di area di bawah Kuali, lubang hitam anehnya muncul di bawahnya, menampakkan bentangan tangga kristal menuju ke bawah. Naga Arktik memberi isyarat ke Kuali kecil dan membawanya ke lengan bajunya, sebelum memimpin jalan ke bawah. Bai Mengxin dan pria parubaya mengikutinya dari dekat. Wanita tua dan biksu itu bertukar pandang sebelum mengikuti mereka juga. Hani memandang lubang dengan mata menyipit sejenak sebelum menuju ke bawah dengan senyum misterius. Tidak lama kemudian, cahaya mulai bersinar di dalam lorong yang gelap. Semua orang bisa dengan jelas melihat es yang dalam yang membentuk lorong di sekitar mereka. Cahaya itu berasal dari batu cahaya bulan seukuran telur yang tertanam di dinding, membuat penampilan seperti dongeng. Setelah menuruni sekitar 300 meter, mereka telah mencapai ujung tangga dan lorong mulai rata. Meskipun ini adalah pertama kalinya ketiga kultivator luar memasuki bagian ini, mereka tidak tampak terkejut dengan penampilannya. Sebaliknya, mereka melanjutkan dengan keakraban yang kaya.
Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, mereka akhirnya berjalan keluar dari lorong dan menuju aula bawah tanah. Itu dibuat dari batu giok biasa dan tampak kuno dalam gaya. Tetapi ketika Hanli dan rekan-rekannya melihat ke ujung aula, mereka menemukan gerbang batu putih besar yang tingginya mencapai lebih dari 100 meter. Ada pola kuno yang tidak diketahui, lapisan karakter jimat dan formasi mantra di atasnya menyebabkannya berkedip dalam cahaya. Tapi yang mengejutkan Hanli adalah kelompok 7 kultivator yang berdiri di depannya. Semuanya memiliki kultivasi jiwa baru lahir, kebanyakan dari mereka pada tahap awal. Bayoi berdiri di antara mereka di paling depan. Hanli berkedip dan tanpa sadar melirik orang lain di kelompoknya. 3 anggota sekte itu tampak tenang, tetapi biksu dan wanita tua itu tanpa sadar mengerutkan kening, terkejut dihianati dari mata mereka. Sesama Daois naga Artik, ini adalah, biksu itu bertanya. Naga Artik berbalik dan tersenyum. Tolong jangan khawatir. Mereka adalah tetua istana. Bantuan mereka akan dibutuhkan untuk memasuki gua giok mendalam di aula kekosongan roh. Ki yang sangat dingin di aula ini diperlukan untuk meningkatkan peluangku untuk sukses. Aula kekosongan roh, biksu itu bertanya dengan waspada. Mata lelaki tua itu berbinar, bahkan wajah Hanli bergerak. Pria parubaya berjubah biru itu tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu lihat di luar adalah 3 ruang kekosongan roh. Meski nama mereka semua identik, mereka semua punya misteri sendiri. Gua giok yang mendalam adalah salah satunya. Dan itu adalah pintu masuk sebenarnya ke aula kekosongan roh. Selanjutnya, masing-masing dari 3 aula semuanya mengarah ke lorong bawah tanah." Hanli sudah memperhatikan pria ini, meskipun Tuan Naga Artik tidak memperkenalkannya. Dia tahu bahwa pria berjubah biru itu adalah tetua istana malam utara lainnya yang mengembangkan api es. Dia memiliki penampilan biasa, tetapi wajahnya tampak cemberut saat dia mengamati yang lain. Pada saat itu, Bayoi dan yang lainnya menyambut mereka. Seorang lelaki tua berambut abu-abu melangkah maju dari kerumunan tetua dan memberi hormat kepada Naga Artik. "Tetua Agung, kamu benar-benar telah memutuskan untuk membuka aula kekosongan roh. Bukankah ini melanggar hukum kita? Meskipun generasi masa lalu telah membukanya, itu hanya diambang malapetaka. Selanjutnya, kamu bahkan membawa kultivator asing untuk memasuki gua giok yang mendalam, sesuatu yang tidak ada presidennya." Hanli tercengang. Seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan berani bersikap begitu kasar kepada Naga Artik, meskipun perbedaan besar dalam kultivasi. Tidak hanya Hanli, tetapi wanita tua dan biksu itu juga memasang ekspresi aneh, seolah-olah sudah menduga ini. Naga Artik pelan berkata, "Penatua Ye, pikirkanlah. Meskipun aura kekosongan roh adalah sesuatu yang hanya dibuka selama krisis, generasi sebelumnya tidak pernah menyebutkan bahwa itu tidak dapat dibuka selama masa damai. Belum lagi banyak murid telah melaporkan informasi bahwa sekelompok iblis berkumpul di dekat pulau ini. Ini adalah kesempatan yang cocok untuk membuka aula. Apalagi ketiga aula tersebut tidak dibuka sekaligus. Apakah kamu memberitahuku bahwa posisiku sebagai tetua agung tidak cukup?" Orang tua berambut abu-abu itu menyapu pandangannya melewati Hanli dan teman-temannya dan dengan tegas berkata, "Meski begitu, aura kekosongan roh adalah area terlarang dari sekte kita. Aku merasa tidak nyaman dengan 3 orang luar yang memasukinya. Sebagai tetua pengawas istana, aku tidak setuju dengan masalah ini." Ketika ketiganya mendengar ini, mereka tidak bisa membantu tetapi dalam hati mengerutkan kening. Wanita tua itu bahkan mendengus dan memasang ekspresi tidak senang. Naga Artik dengan tenang menjawab, "Dengan harta pengawas junior Ye, kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menyangkal keputusanku. Tapi jika aku bisa memenangkan 2/3 dari tetua sekte, keberatan kamu akan ditolak." Hanli mengangkat alisnya saat Naga Artik menyebut harta karun pengawas. Bahkan Naga Artik tampaknya menahannya dalam ketakutan, sangat mengejutkan Hanli. Mungkinkah harta pengawas adalah harta karun roh surgawi atau replika? Dalam hal ini, bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan dapat melawan seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Selain itu, lelaki tua itu memiliki hubungan dengan faksi lain di istana yang memungkinkannya untuk melawan Naga Artik. Hati lelaki tua berambut abu-abu itu mencelos, dia meringis. Tapi dia tetap mempertahankan ketenangannya. "Aku bertanya-tanya mengapa Junior Jin dan yang lainnya telah dikerahkan keluar.
kamu sudah merencanakan ini sejak awal. Kalau begitu, aku tidak akan merepotkan. Aku harap kamu benar-benar dapat menembus kemacetanmu. Aku akan pergi berpatroli di atas dan memastikan tidak ada iblis." Orang tua itu kemudian mengambil langkah besar ke lorong di atas. Naga Artik tidak menghalanginya dan hanya meliriknya saat dia menghilang sendirian. "Junior, bersiaplah untuk membuka segel," pria paruh baya berjubah biru itu memerintahkan. Para tetua Istana Malam Utara masing-masing mengeluarkan liontin giok yang identik dan mengirimkannya ke langit. Hani terkejut ketika dia melihat liontin giok, tetapi dia mempertahankan wajah yang acuh tak acuh. Alat ajaib itu muncul persis sama dengan liontin yang dia kembalikan ke Naga Artik ketika 10 hari di pavilion kitab suci tersembunyi telah berakhir. Dia melirik kurcaci tua itu, tapi dia belum mengeluarkan liontin itu. Di bawah bimbingan pria parubaya berjubah biru langit, para tetua mulai mengucapkan mantra dan segera liontin mulai bersinar terang, berubah menjadi bola cahaya yang berdenyut. Di bawah kendali mantra, cahaya terbang ke udara dan segera terkondensasi menjadi hantu berwarna pelangi. Hantu itu adalah wanita kurus dengan wajah samar, tapi matanya yang bersinar seperti bintang di langit malam. Begitu hantu muncul, para kultivator Istana Malam Utara membungkuk kepadanya dan sangat hormat, termasuk Naga Artik. Ketika ketiga orang luar melihat ini, mereka menyadari bahwa wanita itu kemungkinan besar adalah kultivator kuno yang mendirikan sekte. Kalau tidak, mereka tidak mungkin begitu menghormati hantu itu. Tapi kemunculan hantu itu mengejutkan Hanli. Dia tidak bisa membantu, tetapi berpikir dia entah bagaimana terkait dengan balai surgawi di Laut Bintang tersebar. Dia yakin mereka ada hubungannya satu sama lain. Selain itu, ada juga kemunculan api es surgawi di kedua lokasi tersebut. Saat Hani memikirkan ini, para kultivator istana menginginkan wanita itu pelan melayang menuju gerbang batu. Hantu itu menyentuh gerbang, hanya untuk dia pecah, menyebarkan cahaya pelangi yang menghilang sesaat kemudian. Karakter cahaya dan jimat di gerbang batu besar segera menghilang, dan menjadi redup dan tidak ada api. Kemudian getaran hebat mengguncang tanah, diikuti oleh munculnya banyak liontin giok yang muncul di bagian atas gerbang hanya agar liontin itu jatuh tak bernyawa ke tanah. Para kultivator Istana Malam Utara melambaikan tangan mereka untuk dengan tergesa-gesa memanggil liontin giok ke dalam genggaman mereka. Naga Artik tersenyum saat melihat ini. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan mengusap lengan bajunya menuju gerbang batu. Kabut biru menyapu melewati mereka, dan angin biru menghantam gerbang tanpa suara membukanya dengan mudah. Sebelum bagian dalam gerbang terlihat, Naga Artik mundur dari posisi aslinya dan dengan tegas berteriak, "Semuanya hati-hati." Tiba-tiba suara gemuruh yang memekakan telinga datang dari dalam, dan raungan binatang yang tak terhitung jumlahnya meraung. Embusan es menyapu, menutupi setiap permukaan yang disentuhnya dengan embun beku yang berkilauan. Guntur sepertinya terdengar dari ki yang sedingin es itu sendiri. Para kultivator yang lebih lemah terlempar 1 meter ke belakang. Mereka yang lebih kuat mampu mempertahankan posisi mereka dengan salah satu penghalang harta karun. Angin es putih memenuhi seluruh aula. Lapisan api ungu menyala dari tubuh Hanli, menghalangi angin sedingin es untuk mendekatinya. Angin sepertinya langsung mencair begitu mereka menyentuhnya. Pada saat yang sama, Hani melirik ke samping. Seluruh aula tertutup es, tetapi pengguna api es sama sekali tidak terluka. Bai Mengxin melindungi dirinya dengan api putih. Sementara Naga Artik mengeluarkan awan api es surgawi dari kuali kecil di depannya. Adapun pria setengah baya berjubah biru, api hitam melimuti dirinya saat dia memegang tangannya di belakang punggungnya. Wanita tua itu mengeluarkan tongkat kuning berjalan pada waktu yang tidak diketahui, menciptakan awan api kuning di depannya. Biksu berjubah abu-abu menepuk kedua tangannya, menghasilkan api hijau yang melingkari tubuhnya, berkedip-kedip saat memblokir angin sedingin es. Adapun para kultivator lainnya, mereka mampu memblokir angin sedingin es, tetapi penghalang dan harta mereka berkedip-kedip dalam perjuangan mereka melawan angin. Dalam sekejap mata, lolongan itu berhenti tiba-tiba dan angin berangsur-angsur menghilang, memenuhi seluruh aula dengan keheningan. Saat mata Hani mengembara, dia membentuk mantra tangan, dan api ungunya diserap kembali ke dalam tubuhnya. Dia melihat ke gerbang batu.
dan menemukan pilar es raksasa yang tak terhitung jumlahnya didirikan di sana, hampir seperti labirin. Hatinya diaduk dan dia melepaskan indera spiritualnya ke depan. Tidak lama kemudian, dia merasakan indera spiritualnya menjadi lesu dan berat, sebuah tanda adanya batasan roh yang aneh di dalamnya. Wanita tua itu dan yang lainnya merasakan hal yang sama dan ekspresi mereka berubah. Naga Arktik menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke arah para kultivator asing dengan serius. "Rekan Taois, berhati-hatilah. Ini juga pertama kalinya aku memasuki aula kekosongan roh. Meskipun sebagian besar batasan berada di bawah kendaliku, ada beberapa yang bahkan tidak dapat aku sentuh. Harap ikuti aku dengan sangat hati-hati untuk menghindari memicu batasan apapun." Wanita tua itu dengan acuh tak acuh menjawab, "Tentu saja. Mengapa kami sembarangan terburu-buru melewati area terlarang istanamu?" Handi dan biksu berjubah abu-abu tidak keberatan. Naga Arktik mengangguk dengan puas dan mengumumkan kepada para tetua istana Malam Utara, "Proses memecahkan hambatan akan memakan waktu kurang dari seminggu sebulan paling buruk. Jika iblis-iblis itu menyerang istana selama waktu itu, tanggapi sesuai dengan rencana awal kita. Jika ada kejadian yang tak terduga dan aku belum muncul selama 2 bulan, terapkan rencana cadangan kita." "Ia Penatua Agung," kelompok kultivator menjawab dengan nada serius. "Kalau begitu, kita akan masuk." Naga Arktik kemudian berbalik dan memanggil piring giok seukuran kepalan tangan ke tangannya dengan lambaian lengan bajunya. Dia kemudian mengangkat alat ajaib di tangannya dan memimpin jalan melalui gerbang batu. Handi dan pemegang api es lainnya mengikuti setelah dia. Setelah mereka semua masuk, Naga Arktik mengeluarkan segel mantra dengan satu tangan dan memukul piring dengan segel mantra. Segera setelah itu, gerbang batu ditutup dengan gemuruh, dan karakter jimat menyala kembali darinya. Ketika wanita tua dan biksu berjubah abu-abu melihat ini, mereka bertukar pandangan aneh. "Rekan Taois, jangan khawatir," Naga Arktik menjelaskan. "Meskipun gerbangnya sulit dibuka dari luar, mudah dari dalam. Untuk saat ini, aku telah menutupnya untuk mencegah siapapun mengganggu kita." Wanita tua dan biksu itu merasa sulit untuk berbicara menentang ini. Adapun Hanli, dia tampaknya tidak mempermasalahkan hal ini sama sekali. Ketika kelompok itu berjalan 30 meter ke depan, mereka tiba di depan banyak pilar es dan terpesona oleh pemandangan yang berkilau itu. Naga Arktik dengan tenang memperingatkan, "Pilar-pilar dari es mendalam ribuan tahun ini semuanya telah melalui pemurnian oleh para kultivator kuno untuk membentuk formasi jiwa beku yang dingin. Mereka yang tidak memiliki alat sihir yang sesuai akan langsung membeku saat masuk. Angin es yang kita temui di pintu masuk adalah ki es yang terakumulasi dari formasi setelah disegel selama 1000 tahun. Bahkan pemegang api glasial akan merasa sulit untuk bertahan dari formasi." Ketika wanita tua dan biksu itu mendengar ini, mereka menatap pilar dengan sedikit keraguan. Hani terkekeh, "Sesama Taois Naga Arktik, jangan khawatir. Kami tidak tertarik untuk menguji kekuatan formasi." Naga Arktik tersenyum ketika dia mendengar ini, dan dia mulai melambaikan plat formasi di tangannya ke arah pilar es yang tak berujung di depannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih keluar dari piring dan meninggalkan cahaya putih dari tempat yang dilintasi. Cahaya putih kemudian menyala dari pilar es, menciptakan ilusi sebuah lorong. Dengan cahaya putih yang terus-menerus bersinar dari platformasi, Naga Arktik berjalan ke depan. Kelompoknya dekat di belakangnya. Hani berjalan di belakang kelompok itu, melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Pilar-pilar es yang dalam sangat tebal, tampak seolah-olah 2 orang dapat berpelukan di sekitarnya dan memiliki permukaan tidur. Setelah diperiksa lebih dekat, karakter jimat redup berkeliaran di permukaan pilar. Ketika dia melalui untuk memeriksanya lebih dekat, karakter jimat itu tiba-tiba menghilang, benar-benar misterius. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat kabut es yang tebal sekitar 200 meter di atas mereka. Mereka mengaburkan bagian atas pilar es dari pandangan. Tapi jelas pilar es ini mengandung sejumlah energi dingin yang menakutkan. Bahkan jarak 10 meter, orang bisa merasakan jejak ki glasial yang mereka pancarkan. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan api yang sangat dingin, mereka berada di luar kemampuan ki dingin biasa. Tidak heran mengapa Naga Arktik begitu percaya diri. Saat Hanli merenung,
Rombongan itu berkelana sekitar 1 kilometer. Sepanjang perjalanan mereka, pilar-pilar es berbaris rapat di kedua sisinya. Meskipun kelompok berpenampilan tenang, ini mengejutkan mereka. Setelah berjalan selama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, cahaya akhirnya terbuka di sekitar mereka, dan mereka berjalan keluar dari pilar es. Ada altar yang ditinggikan di depan mereka, tingginya 60 meter, dan lebarnya lebih dari 300 meter. Itu terbuat dari batu giok putih dan ditutupi cahaya biru. Pintu emas samar bisa dilihat dari sisinya. Masing-masing setinggi lebih dari 20 meter dengan jimat kuno tertanam di setiap sisinya. Tampaknya itu semacam lorong tertutup. Ketika naga Artik melihat ini, dia memakai ekspresi kegembiraan dan dia menyimpan plat formasi di tangannya. Dia mengambil langkah besar menuju altar dan mengangkat tangannya. Dengan percikan biru, lapisan api es surgawi melilit mereka, lalu menekan tangannya ke altar. Api dan penghalang cahaya altar menyatu, menyebabkan penghalang sedikit bergetar. Itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan saat penghalang menjadi tembus cahaya. Diikuti oleh ledakan aneh, itu berubah menjadi kristal dan retak dari tempat naga Artik memasukkan api, lalu menghilang dalam sekejap. Sosok naga Artik tiba-tiba kabur dan dia berdiri di atas altar. Hanli dan rekan-rekannya beralih ke seberkas cahaya dan tiba di sisi naga Artik. Pada saat itu, naga Artik memegangi tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke tanah di depannya. Hanli mengikuti pandangannya, segera menemukan ada formasi mantra aneh yang terletak di tengah altar. Selain itu, ada juga pola besar di bagian tengah yang terlihat sama dengan kuali surgawi. Untuk sesaat, Hanli menunjukkan perubahan ekspresi. Naga Artik secara tidak sengaja melewati Hanli. Meskipun wajahnya sekarang biasanya tenang, naga Artik masih memfokuskan pandangannya padanya dan bertanya, "Rekan Taoisan, apakah kamu pernah melihat formasi mantra semacam ini sebelumnya?" Hati Hanli melonjak dan dia pelan menjawab, "Iya, aku telah melihat sesuatu seperti ini di sebuah kediaman gua kuno. Tapi setelah diperiksa lebih dekat, aku melihat bahwa itu benar-benar berbeda. Itu hanya kesalahan dalam penilaian." "Apakah begitu?" Naga Artik memasang senyum misterius. Itu mungkin menunjukkan keraguan, tetapi dia tidak melanjutkan masalah itu. Sebagai gantinya, dia menyapu lengan bajunya, melepaskan kuali kecil yang menyala dengan api es surgawi. Itu berputar di udara sampai tiba di atas formasi mantra. Hanli mengerutkan bibirnya dan tanpa sadar tersentak. Perhatian yang lain sepenuhnya tertuju pada apa yang sedang terjadi. Dengan salah satu tangannya membentuk gerakan, dia menjentikan tangan lainnya ke arah kuali kecil. Sebuah ledakan teredam terdengar saat kuali kecil itu semakin besar. Api biru menyala dengan keras dari kuali, langsung menutupi setiap inci permukaannya, mengembalikan kuali ke ukuran aslinya. Pada saat itu, Bai Mengxin dan pria parubaya berjubah biru itu mengambil langkah maju dan mengangkat tangan mereka, menghasilkan api putih dan hitam yang melanda dua sisi formasi. Tiba-tiba, gemuruh besar mengguncang tanah dan formasi mantra menyala, diaktifkan oleh dua api. Pola kuali besar di tengahnya bersinar menyilaukan. Perlahan-lahan muncul darinya untuk mengambil bentuk kuali cahaya biru. Kuali asli tetap mengambang di atas formasi selama ini. Ketika kuali hantu sepenuhnya muncul, naga Artik mengendalikannya untuk segera jatuh. Cahaya biru berkilat liar saat mereka mulai menyatu. Saat ledakan besar meledak, naga Artik tiba-tiba menggumamkan mantra aneh dan api es surgawi menyembur keluar dari kuali seperti gunung berapi, menyelimuti seluruh formasi mantra. Ketika formasi dan api melakukan kontak, cahaya menyilaukan menyala dan seluruh altar mulai bergetar hebat. Dengan kuali di tengahnya, retakan mulai muncul di tanah, secara bertahap melebar dan meluas seiring berjalannya waktu. Sementara Hanli dan teman-temannya melayang di udara, mereka melihat ke bawah dengan kagum. Kuali besar itu sekarang tergantung di udara di lokasi aslinya. Berkas cahaya putih bersinar sama dari bawah retakan di sekitarnya.